Cerita dibuka dengan pemandangan seorang wanita bernama Xiao Xiao yang tampak tergantung di atas pohon. Tak lama kemudian, muncullah sesosok makhluk misterius, seekor siluman yang mulai menyerangnya. Ternyata, Xiao Xiao bukanlah korban sembarangan. Ia sebenarnya umpan yang sengaja disiapkan oleh ayahnya sendiri demi menangkap siluman yang selama ini meneror desa. Awalnya rencana mereka berjalan lancar, tapi tak disangka makhluk itu tiba-tiba mengamuk dan memberontak. Di sisi lain, kita diperlihatkan 4 tokoh utama yang pastinya sudah tidak asing lagi. Ada Sun Wukong, si Raja Kera, Zhu Bajie, si babi pemalas, Xia Wujing, si prajurit, dan tentu saja Tang Xuanzang, sang biksu suci yang memimpin perjalanan mereka menuju barat untuk mencari kitab suci. Singkat waktu, sampailah mereka di sebuah desa misterius yang disebut Desa Tanpa Batas. 有人吗？ Ternyata, desa itu adalah tempat tinggal Xiao Xiao. Begitu melihat 3 siluman datang, ia langsung berteriak melarang mereka masuk ke desanya. Tanpa pikir panjang, para penjaga pun langsung menembakkan hujan anak panah ke arah mereka. Tapi tentu saja, bagi Sun Wukong, hal seperti itu bukan masalah besar. Dengan mudah, ia menghancurkan semua anak panah itu sebelum sempat mengenai sang gurunya. Di saat itu juga, tiba-tiba dari arah jembatan, muncul sosok siluman yang berlari cepat menuju ke arahnya. Melihat hal itu, Sun Wukong langsung menghadapinya. Ia khawatir makhluk itu berniat mencelakai sang guru. Siluman yang mengaku sebagai Raja Singa Hijau dibuat kewalahan oleh kekuatan luar biasa milik Sun Wukong. Dengan kecepatan dan ketepatan serangannya, Wukong berhasil menaklukkan sang Raja Singa hanya dengan tongkat saktinya. Kemenangan Wukong atas Raja Singa Hijau yang selama ini menakut-nakuti desa membuat sikap Xiao Xiao berubah total. Dari yang awalnya curiga dan menolak, kini ia justru menyambutnya dengan hangat, sekaligus menyiapkan jamuan untuk mereka semua. Melihat kedua adik seperguruannya makan dengan lahap, Wukong yang usil mulai berulah. Dengan wajah serius, ia berkata kalau semua makanan itu sebenarnya jebakan. Katanya, penduduk desa sengaja membuat mereka kenyang dulu, supaya nanti lebih empuk saat dipanggang hidup-hidup untuk dijadikan santapan. 吃啊！来，快趁热吃！长老怎么都不吃啊？我不吃。好吃吗？好吃。 Merasa jika perkataan Wukong akan bisa saja terjadi, membuat Bajie dan Wujing memilih untuk tak melanjutkan makannya. Sehingga sang biksu yang takut ada kesalahpahaman langsung mengajak si Xiao secara serius terkait apa yang sebenarnya terjadi di desa sini. 不知这里是什么地方？ Ketika Xiao hendak menjelaskan, salah satu tetua desa langsung mengambil alih pembicaraan. Ia mulai bercerita bahwa tempat ini berada di Gunung Shituo, wilayah seluas 800 mil yang dulu dikenal subur dan damai. Namun keadaan berubah drastis beberapa tahun lalu, saat para hewan itu mulai berevolusi menjadi siluman pemakan manusia. Konon, mereka dipimpin oleh 3 raja siluman, yaitu Raja Singa Hijau, Raja Gajah, dan Raja Burung Onta. Sejak saat itu, jumlah penduduk desa terus berkurang. Karena itulah, Xiao yang merupakan putri kepala desa merasa bertanggung jawab untuk melindungi rakyatnya. Ia bahkan ikut berburu bersama kakaknya demi menumpas siluman-siluman itu. Sayangnya dalam salah satu perburuan, kakaknya justru diculik oleh siluman tersebut.
Semakin lama mendengar penjelasan dari sang ketua desa yang mengetahui banyak hal, membuat Wukong dan Bajie mulai curiga kalau sebenarnya dia bukanlah manusia biasa. Hingga akhirnya, si ketua itu pun berubah wujud dan menunjukkan siapa ia yang sebenarnya. 还没现身呢。太白啊！ Ternyata si bapak tua itu bukan orang sembarangan, melainkan utusan dari langit yang datang untuk memperingatkan sang biksu dan para pengikutnya agar membantu warga desa melawan siluman gunung. Namun Wukong yang memang tidak suka dengan urusan para dewa, justru kesal dan langsung mengajak yang lain untuk pergi dari tempat itu. Tentu si bapak tua langsung menahan langkah Wukong agar tidak pergi. Ia menjelaskan bahwa hanya Wukonglah yang bisa menjalankan misi ini. Tapi Wukong tetap menolak karena tugas baginya hanya satu, yaitu melindungi sang biksu dalam perjalanan menuju barat untuk mengambil kitab suci. Melihat Wukong tetap pada pendiriannya, si bapak pun akhirnya mencoba membujuk yang lain, termasuk Biksu Tang. Namun sang biksu memilih untuk mengikuti keputusan Wukong yang selalu menjaganya. 无奈我半点法力都没有，何德何能，号令他们呀？ Sebelum mereka sempat pergi, si bapak sempat memberitahu satu hal penting, bahwa sebentar lagi akan ada pertemuan ribuan siluman. Mendengar itu, Xiao Xiao langsung berlutut di hadapan Wukong memohon pertolongan, diikuti seluruh warga desa yang juga bersujud dengan harapan Wukong mau membantu mereka. 请求你们，救救我们吧！救我们吧！ Ketika malam harinya, Bajie dan Wujing tampak berdebat soal keputusan membantu desa atau tidak. Sementara Biksu Tang menyerahkan sepenuhnya pilihan itu kepada ketiga muridnya. Hingga akhirnya, Wukong yang tergerak hatinya memutuskan untuk turun tangan sendiri melawan para siluman. Keputusan itu membuat Biksu Tang merasa bangga atas keputusan muridnya tersebut. 哪有那么多道理？那我就管管。心思是真的正。各位长老，我方便进来吗？ 姑娘， Di tengah perbincangan itu, datanglah Xiao Xiao dengan wajah penuh tekad. Ia memberitahu bahwa besok dirinya akan pergi ke sarang siluman untuk menyelamatkan warga yang ditawan. Dan apabila jika dirinya tidak kembali, ia berharap Wukong dan yang lainnya bersedia meneruskan perjuangannya demi menyelamatkan para warga desa. 是啊，我那猴哥陪你去。那就多谢长老了。 Keesokan harinya, Wukong, Bajie, dan Xiao Xiao berangkat menuju markas siluman untuk menyelamatkan para warga. Sepanjang perjalanan, suasana terasa cukup hangat dan penuh canda tawa. Namun meski begitu, Wukong tetap berusaha menjaga wibawanya agar tetap terlihat dewasa dan tetap disegani. 哎，咱们接着画，边儿来一道，没点情趣，切。 Begitu sampai di depan markas, mereka bertiga bertemu dengan sekelompok siluman yang baru saja pulang berburu. Untungnya, Xiao Xiao yang sudah menyamar sebagai siluman rubah berkat bantuan Wukong yang memberinya ekor, berhasil membuat mereka tidak curiga sedikit pun. Bahkan sang ketua rombongan justru percaya dan menyambut mereka dengan ramah, apalagi setelah tahu bahwa tujuan mereka adalah untuk menghadiri pertemuan besar ribuan siluman yang dipimpin oleh 3 raja utamanya. 那走着吧。走，走。 快点，后面的都给我跟上！ Setibanya di lokasi, sang ketua pun membawa mereka masuk ke dalam markas, di mana Wukong yang sudah menyiapkan rencananya langsung mengajak sang ketua berbicara 4 mata, sementara Bajie dan Xiao diminta membantu para siluman lain untuk memindahkan hasil buruannya ke ruang tahanan. 过来，这边。 Dengan alasan ingin memberi hadiah spesial untuk sang ketua, Wukong langsung bertindak dan menyerupai identitasnya. Setelah itu, ia mulai menyusuri setiap sudut markas untuk mencari keberadaan para raja siluman. Tak butuh waktu lama, Wukong akhirnya menemukan lokasi mereka setelah melihat beberapa siluman sibuk mengantarkan makanan untuk sang raja. Begitu tiba di hadapan para raja siluman, Wukong yang saat itu masih menyamar sebagai si ketua, mulai melancarkan aksinya. Ia berpura-pura santai dan mulai bercerita asal-asalan. Namun gaya bicaranya yang aneh dan jawabannya yang tidak masuk akal, justru membuat si raja menatapnya dengan curiga. 是，我何时跟你提起过？
Sementara itu, Xiao dan Baji dibawa ke ruang tahanan dan melihat banyak warga desa yang disekap dalam kondisi terkurung. Sehingga, Xiao yang tidak tahan melihat hal itu, ia pun langsung menyelamatkan mereka semua. Begitu para siluman berdatangan dari segala arah, Baji yang ingin menunjukkan keberaniannya, meminta Xiao untuk pergi lebih dulu bersama para warga, sementara dirinya akan menahan semua siluman seorang diri. Karena tidak sanggup menghadapi para siluman sendirian, Baji akhirnya memilih kabur, tapi bukannya berhasil keluar, dia malah nyasar masuk ke arena pertempuran, tempat para raja siluman yang sedang bertarung dengan Wukong. Dengan kehadiran Baji di tengah pertarungan, Wukong jadi harus berjuang keras untuk melindunginya. Bahkan, keduanya sempat tertelan oleh si Raja Singa. Namun hal itu justru memudahkan Wukong untuk melancarkan serangan dari dalam perutnya. 大圣，大圣听我说，别，大圣呀，日后再也不伤及百姓。你这话，我马上释放所有百姓，就从现在开始。那我就信你一次。 Mendengar permohonan Raja Singa yang bersumpah ingin bertaubat, Wukong akhirnya memutuskan untuk mengakhiri pertarungan itu. Sang raja yang tak mau lagi berurusan dengan Wukong bahkan mengantarkan Wukong, Baji, dan Xiao pulang bersama para tahanan ke desa dengan siluman gajah sebagai tunggangan mereka. Ketika malam harinya, setelah para tahanan berhasil dibebaskan, mereka pun merayakan kemenangan dengan berpesta. Namun tak lama, muncullah Raja Singa dan Gajah yang mengundang Wukong dan kawan-kawan untuk makan di istananya. Di mana Wukong yang merasa ada keanehan pun langsung memutuskan untuk pergi sendiri, sementara ia meminta Baji dan Wujing tetap tinggal untuk menjaga Biksu Tang serta warga desa jikalau sewaktu-waktu ada serangan mendadak. 三弟，老生，来。 Begitu Wukong tiba di markas para Raja Siluman, ternyata Raja Burung Onta juga hadir dalam pertemuan itu. Berbeda dari kedua kakaknya, sosok Burung Onta terlihat jauh lebih kuat dan berwibawa. Namun alih-alih bersikap ramah, ia justru mulai memprovokasi Wukong dengan kata-kata yang menyulut emosi, sehingga membuat kedua kakaknya terlihat cemas dan panik. 说什么？ 大圣默契。 Semakin lama, ucapan si burung unta semakin keterlaluan hingga membuat Wukong emosi. Puncaknya, ketika si burung mulai memamerkan kekuatannya di depan Wukong, ia pun hampir memberontak. Tetapi si Raja Singa menenangkan keadaan dan menghentikan keduanya sebelum pertarungan besar terjadi. Merasa kesal dan kecewa karena tidak ditanggapi, burung unta akhirnya memilih meninggalkan pertemuan itu dengan alasan ingin beristirahat. Setelah kepergian si burung unta, suasana pun tampak tenang. Tapi siapa sangka, rupanya si burung unta diam-diam pergi menuju desa guna menculik sang biksu dan membantai seluruh warga desa. Sesampainya di desa, Wukong benar-benar terpukul melihat pemandangan desa yang dipenuhi kobaran api dan mayat bergelimpangan. Sehingga Xiao memberitahukan bahwa Biksu Tang dan kedua adiknya telah diculik oleh si burung unta. Tanpa pikir panjang, Wukong langsung melesat kembali ke markas para raja, berharap masih bisa untuk menyelamatkan gurunya. Disinilah, Biksu Tang bersama kedua muridnya sedang keadaan terikat di dalam dapur. Sementara gajah yang mempunyai niat memakan sang biksu pun datang menghampiri. Tanpa banyak waktu, ia pun mulai melahapnya saat itu juga. Begitu sampai di markas musuh, Wukong tidak menemukan siapapun selain para anak buah siluman. Ia pun langsung menangkap si ketua siluman yang dulu pernah membawanya ke tempat ini.
Sesampainya di pusat Gunung Situo, Wukong bersama Xiao langsung mencari keberadaan sang biksu. Hingga akhirnya, mereka melihat dua siluman yang sedang membawa kayu bakar. Dari situ, Wukong langsung menyimpulkan bahwa gurunya pasti sedang berada di dapur. Saat Wukong tidak menemukan gurunya di antara mereka, ia pun memarahi dan menyalahkan Baje serta Wujing karena dianggap lalai menjaga sang biksu. Namun Baje yang tidak terima balik menuduh Wukong sebagai penyebab utama, karena telah meninggalkan mereka dan malah berpesta dengan para raja siluman. 我让你们两个看着师傅，赖我们了！做什么你？我和你跑去跟妖怪喝的是结拜酒吧？ 哎！ Wujing yang awalnya selalu sabar dan tenang juga ikut tersulit emosi setelah dimarahi oleh Wukong. Sehingga Wujing yang merasa kecewa karena terus disalahkan, memutuskan pergi bersama Baje, meninggalkan Wukong yang kini berdiri sendirian. 算了，散伙了。你自己可笑不可笑？ Di sisi lain, Xiao bergegas menuju tempat para tahanan demi mencari kakaknya. Setibanya di sana, ia langsung membuka semua kunci penjara dan membebaskan para tahanan satu persatu. 我叫你出来。 Sementara di istana, 3 raja siluman itu didatangi oleh salah satu anggotanya dengan wajah panik, melaporkan bahwa semua tahanan telah melarikan diri. Dan yang lebih buruk lagi, Sun Wukong sedang menuju ke arah mereka dengan amarah yang membara. 得让那猴子死心了。 Sehingga si burung akhirnya memutuskan untuk menuju ke area tahanan yang saat ini Wukong dan Xiao sedang bertarung melawan pasukan siluman. Begitu tiba, si burung langsung menyerang dan menangkap Xiao, menjadikannya sandera di depan mata Wukong. 你的师傅已经死了，你还想来救人？ Wukong hanya bisa terpaku ketika melihat si burung membantai para tahanan dan juga Xiao tepat di depan matanya. Dengan penuh emosi dan kesedihan, Wukong menggendong jasad Xiao menuju ke Istana Langit untuk menuntut keadilan dan meminta pertanggungjawaban kepada Sang Buddha. Di sini Wukong terlihat marah karena Sang Buddha membiarkan 3 siluman di Gunung Situo memangsa banyak korban. Namun Sang Buddha dengan tenang menjelaskan bahwa Xiao sebenarnya adalah salah satu wujud transformasi dari Wukong sendiri, sosok yang sudah menunggunya sejak lama, dan alasan Buddha tidak turun tangan terhadap 3 siluman itu adalah karena semua kejadian ini merupakan ujian bagi Biksu Tang. Apakah ia bisa melewatinya atau tidak, semuanya hanya bisa ditentukan oleh sang biksu itu sendiri. 路怎么走，你自己决定。 Di tempat lain, Baje dan Wujing akhirnya memilih berpisah dan menempuh jalan masing-masing, berharap tak perlu saling bertemu lagi. Namun tak lama setelah itu, keduanya tampak menyesal saat teringat kegagalan mereka melindungi sang biksu. 心不忍。 Ketika sedang menyiapkan diri untuk menghadapi ribuan siluman, ia pun dibuat terkejut ketika mengetahui bahwa kuda putih yang selama ini ditunggangi sang biksu ternyata adalah jelmaan naga. Sehingga, kini Wukong tak lagi sendirian karena sang naga menjelma dalam wujud aslinya dan siap bertarung melawan para siluman. Pertarungan sengit itu sempat terhenti ketika Raja Singa dan Raja Gajah muncul kembali untuk menghadapi Wukong. Sementara itu, Raja Bulung memilih tetap berada di istananya, berbincang dengan Biksu Tang yang ternyata masih hidup. Dari percakapan mereka terungkap satu hal penting, bahwa untuk bisa memakan sang biksu, mereka membutuhkan keridoannya terlebih dahulu. Tanpa restu dari sang biksu, tidak ada kekuatan atau manfaat yang bisa diperoleh, dan memakannya pun sama saja seperti memakan manusia biasa. 圣僧愿不愿意放下？
Saat Wukong bersiap menghadapi Raja Singa dan Raja Gajah, tiba-tiba Baje dan Wujing datang untuk membantunya. Melihat kedua saudaranya itu muncul, Wukong langsung paham maksud kedatangan mereka. Sehingga, tanpa membuang waktu, Wukong pun segera bergegas menuju istana Raja Burung untuk menuntaskannya. Betapa terkejutnya Wukong saat melihat gurunya ternyata masih hidup dan baik-baik saja. Namun karena amarahnya sudah memuncak, ia langsung menyerang Raja Burung dan memulai pertarungan sengit di antara mereka berdua. Saat Wukong hampir tumbang di tangan Raja Burung, sang biksu akhirnya meridokan dirinya untuk dimakan, asalkan Raja Burung mau melepaskan Wukong dan tidak lagi menyakitinya. Namun, justru di saat itulah amarah dan kesedihan Wukong mencapai puncaknya. Tubuhnya tiba-tiba berubah, dan inilah Wukong sesungguhnya. Setelah berhasil menyelamatkan sang guru, Wukong yang masih dikuasai amarah langsung bersiap menghabisinya. Namun sebelum pukulannya mendarat, tiba-tiba muncul sang Buddha yang turun dari langit dan menghentikannya. Ternyata, kedatangan sang Buddha ke sana untuk menyampaikan kabar baik bahwa Biksu Tang telah lulus dan berhasil atas ujian dari perjalanan spiritualnya. Sehingga kini, mereka harus kembali melanjutkan perjalanan ke barat untuk menyelesaikan misi mencari kitab sucinya. 顾静，八戒，护着师傅，走了。